Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap antum dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya marilah kita awali untuk pelajaran bahasa Inggris pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi baru pada semester ini setelah kita kemarin membahas tentang personal letter, kemudian cause and effect. Sekarang kita akan bahas tentang explanation text atau teks penjelasan dalam bahasa Indonesia ya. Oke, baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua hal terkait dengan explanation text. Yang pertama adalah definisinya, definition and function atau fungsi dari teks tersebut. Baik. Explanation berarti penjelasan. Ya, berarti penjelasan tentang bagaimana atau how dalam bahasa Inggris, atau mengapa atau why sesuatu terjadi. Jadi text explanation atau explanation text adalah teks yang menjelaskan, namanya kan explanation berarti menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Kalau tes deskripsi apa fungsinya? Mendeskripsikan. Kalau naratif menghibur bisa atau menceritakan. Kalau misalnya teks misalnya analytical exposition untuk mempengaruhi ya, karena tergantung dari fungsinya. Nah, kalau text explanation atau explanation text itu fungsinya adalah menjelaskan atau berisi penjelasan tentang bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Berdasarkan pengertian ini, fungsi dari explanation text yaitu untuk memberitahu pembaca bagaimana sesuatu bekerja atau mengapa sesuatu terjadi. Yang memberitahu pembaca bisa atau misalnya menjelaskan kepada pembaca bagaimana sesuatu bekerja atau kenapa sesuatu terjadi. Itu namanya text explanation atau explanation text ya. Baik. Penjelasan tersebut diuraikan secara rinci dan secara logis. Nah, makanya tipe text explanation ini banyak membahas tentang kejadian-kejadian alam atau fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Penjelasan di dalam explanation text menggambarkan tahapan dalam suatu proses seperti siklus air, cara kerja mesin uap, perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan mungkin dan lain sebagainya. Contoh lain bisa jadi bagaimana sebuah hukum dibuat, ini yang sosial ya, atau bagaimana sebuah masyarakat terbentuk, atau mengapa kita berkedip saat bersin dan lain sebagainya. Artinya teks ini menjelaskan bagaimana suatu terjadi atau mengapa sesuatu dapat terjadi. Baik. Nah, jenis teks ini terkadang itu mirip dengan teks prosedur, ya. Maka jangan bingung dalam membedakan explanation text dan procedural text. Ya, explanation text mirip dengan teks prosedural dan ini sering membingungkan, ya. Kadang-kadang sering membingungkan. Explanation text menjelaskan bagaimana dan mengapa dibalik suatu proses. Ya, tadi seperti kita pelajari di awal ya tentang definisinya. Jadi text explanation ini membahas bagaimana dan mengapa suatu itu terjadi. Contohnya, what causes a tsunami? Apa yang menyebabkan tsunami? Gitu kan?
Atau why are our rainforest disappearing? Mengapa hutan kita menghilang? Atau the process of making aluminium, proses pembuatan aluminium. Jadi menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Nah, sedangkan kalau teks prosedur atau procedural text itu umumnya menginstruksikan, jadi menyuruh seseorang, nah dalam hal ini pembaca, untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan sebuah proses dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, ya. Itu bedanya. Jadi kalau teks prosedur itu umumnya itu menginstruksikan, ya, kepada pembaca bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya resep, ya, resep. Misalnya how to make pancake, ya, atau misalnya how to make your computer faster, atau how to impress your boss. Nah, maka ada langkah-langkah. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa yang harus dilakukan oleh pembaca. Itu teks prosedur. Jadi ada instruksinya. Ya, tapi kalau teks explanation itu hanya caranya, tapi tidak secara langsung menginstruksikan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi meskipun tampak mirip, tampak serupa, sama-sama menjelaskan proses membuat sesuatu atau proses terjadinya sesuatu, tapi mereka sebenarnya sangat berbeda. Ya, kalau teks penjelasan atau explanation itu hanya menjelaskan, tapi kalau teks prosedur itu ada instruksi yang harus dikerjakan oleh pembaca, seperti itu ya. Oke, sekarang kita sedikit ya pop quiz ya. Coba disandingkan judul mana yang tepat sesuai dengan jenis teksnya. Coba bisa di pause dulu mungkin. Manakah yang termasuk teks prosedural, manakah yang termasuk teks penjelasan? Ada how to fly kites, how kites fly, why is the sky blue, kemudian how a cell phone works, how to make your phone works, dan how seasons happen. Sudah? Coba kita cek sama-sama ya. Ya, how to fly kites itu masuknya ke prosedur ya, karena bagaimana cara menerbangkan layang-layang itu kan ada instruksi. Nah, mungkin nanti yang pertama siapkan layang-layang, yang kedua cari angin yang agak besar dan lain sebagainya. Artinya ada instruksi bagi pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, maka karena ada instruksi, dia adalah prosedur. Yang kedua, how kites fly. Bagaimana layang-layang bisa terbang. Nah, ini kan kira-kira menjelaskan proses layang-layang bisa terbang. Mungkin karena pengaruh angin, karena pengaruh cuaca, karena mungkin jenis layang-layang yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi tidak secara khusus menunjukkan cara menerbangkan layang-layang. Maka dia termasuk pada explanation text. Yang ketiga, why is the sky blue? Mengapa langit biru? Nah, apakah ada instruksi? Tentu saja tidak. Berarti ini masuknya ke explanation. How a cell phone works. Bagaimana sebuah cell phone bekerja. Apakah ada instruksi atau hanya menjelaskan? Hanya menjelaskannya, berarti masuknya ke explanation. Kemudian how to make your phone works. Bagaimana cara membuat teleponmu bekerja. Nah, ini kan ada instruksi. Nah, mungkin pertama dinyalakan tombol on off-nya, kemudian dicolok USB untuk mengisi dayanya dan lain sebagainya. Nah, ada instruksinya, berarti dia masuknya ke jenis teks prosedur. Nah, yang terakhir, how seasons happen. Bagaimana musim itu terjadi. Nah, kira-kira apakah ada instruksinya? Tidak ya. Berarti dia masuknya ke teks tentang penjelasan atau explanation text. Ya, ingat ya, explanation text itu menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Sedangkan prosedur teks menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi ada instruksi yang harus dilakukan oleh pembaca. Ya, kalau kita
jelaskan lagi dari salah satu soalnya ya. How kites fly. Judul tersebut menjelaskan bagaimana layang-layang pada umumnya itu terbang. Nah, makanya penjelasan. Yang kedua adalah how to fly kites. Judul tersebut menjelaskan bagaimana cara menerbangkan layang-layang. Dengan kata lain, memberikan instruksi kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Baik itu tadi sedikit ya terkait dengan fungsi dan definisi dari teks penjelasan atau explanation text. Kita ulangi lagi. Definisinya apa tadi? Text explanation atau penjelasan adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana how sesuatu terjadi atau why mengapa sesuatu terjadi. Kemudian yang membedakan dia dengan teks prosedur apa? Kalau prosedur itu ada instruksi langsung yang diminta oleh penulis agar pembaca melakukan sesuatu. Tapi kalau teks penjelasan hanya dijelaskan cara kerja sesuatu. Baik itu mengapa dia bisa begitu atau bagaimana melakukan sesuatu. Baik, saya kira itu untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pada penjelasan setelahnya ya terkait dengan struktur dan bahasa yang digunakan dalam teks explanation di pertemuan mendatang. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.